Ini merupakan pembahasan matematika pada bagian trik yang ketiga. Di sini soalnya yaitu diberikan fungsi f memetakan r terhadap r sedemikian sehingga x kuadrat dikali fx ditambah f1 dikurang x sama dengan 2x dikurang x pangkat 4 untuk semua x elemen r dan x tidak boleh 1. Hasil dari fx dibagi 1 dikurang x adalah. Jadi saya selalu akan menggunakan pembahasan yaitu cara yang standar, kemudian bagaimana cara yang lebih cepat dari standar. Nah, kita mulai dengan cara yang standar ya. Katakanlah di sini itu ya cara pertama gitu. Untuk cara pertama nih, pertama-tama kita buat dulu soalnya ya. X kuadrat dikali fx ditambah f1 dikurang x sama dengan 2x dikurang x pangkat 4. Kemudian di sini kita masukkan dulu nilai x-nya ya. Jadi di sini kita harus melihat kira-kira nilai x-nya itu berapa yang paling mudah gitu. X. Jadi saat kita nanti masukkan nilai x ke persamaan ini, itu mendapatkan suatu nilai fx yang mudah dicerna dan dilakukan nanti kemudian saat kita mendapatkan hasil yang akan dicari ini, gitu ya. Nah, di sini kita mulai dengan x sama dengan 0. Kenapa 0? Karena nanti di sini 0 ini kan akan mengalihkan di sini ya, gitu. Jadi dia pasti 0 di sini sehingga tinggallah yang ini gitu. Nah, itu makanya kita buat dia 0. Sehingga di sini kita mulai dengan x sama dengan 0, kita masukkan berarti 0 pangkat 2 dikali f0 ditambah f1 dikurang 0 sama dengan tentu di sini 0 ya. 0 dikurang 0 gitu ya. Sehingga di sini tinggallah f1 sama dengan 0. Sehingga titiknya di sini kalau kita ambil titiknya itu adalah yaitu 1,0. Nah, ini ya. Kalau kita buat warnanya yang beda dulu ya. Taruh yang ini hijau itu 1,0 itu. Kemudian berapa lagi kira-kira angka yang mudah kita gunakan untuk mendapatkan nilai fx-nya gitu. F berapa? Nilai x-nya berapa gitu ya. Nah, di sini kalau kita coba kita masukkan dulu di sini ya. Di sini itu kan ada x kemudian ada 1 dikurang x gitu ya. Nah, kira-kira saat kita masukkan x kemudian tentu kita mendapatkan nilai yang beda antara x dikurang dengan 1 kurang x gitu ya. Kemudian saat kita masukkan lagi x yang berbeda juga menghasilkan yang sama gitu. Gitu ya. Kita masukkan dengan x sama dengan 1 ya. Kalau 1 dia sepertinya kalau nanti 1 di sini 1 ya gitu ya. Di sini kemudian berarti 0. Nah, kemudian 0 di sini. Nah, jadi temannya untuk 1 berapa lagi? Ya itu nggak ada ya. Berarti kita masukkan dengan x yang lain gitu. Nah, coba kita masukkan dengan x yang kalau kita pikir-pikir di sini sepertinya itu nanti kalau kita masukkan negatif 1 ya. 1, kemudian di sini negatif 1 tentunya ya. Nah, gitu. Nah, di sini negatif 1 berarti di sini 2 gitu ya. Kemudian berapa lagi nilai x-nya supaya terdapat negatif 1 dan 2 gitu. Tentu kita masukkan di sini di sini karena sudah 1 berarti di sini ada 2. Coba kita cek apakah benar 2 di sini gitu ya. 2. Masukkan di sini 2, berarti di sini ada 1 dikurang 2 ya gitu ya. 1 kurang 2 berarti negatif 1 gitu ya. Berarti di sini kita masukkan negatif 1. Nah, inilah yang saya maksudkan itu ya. Nah, inilah yang saya maksudkan dia itu sama gitu. Yang ini gitu ya. Jadi sudah sama gitu. Nah, berarti yang cocok kita gunakan adalah x dengan negatif 1, kemudian x dengan 2 gitu. Nah, sekarang kita masukkan x sama dengan negatif 1 ke persamaannya. Ya, maka di sini x sama dengan negatif 1 kita masukkan.
Berarti sini negatif 1 kuadrat dikali F negatif 1 ditambah, di sini tentu 2 ya, gitu. Berarti sini 2 sama dengan di sini negatif 2, di sini kurang 1 gitu ya. Kurang 1 gitu. Kemudian di sini dapat kita dapatkanlah ini kuadrat berarti positif, berarti F negatif 1 ditambah F 2 sama dengan negatif 3. Katakan ini sebagai persamaan yang pertama gitu ya. Kemudian kita masukkan lagi X sama dengan 2. Berarti di sini 2 kuadrat ya, kalau kita lihat di sini dulu persamaannya ya. 2 kuadrat dikali F, di sini karena X berarti di sini 2 ya. Tambah F, di sini 1 dikurang 2 gitu ya, sama dengan di sini 2 kali X, berarti 2 kali 2, berarti itu 4 ya. 4 dikurang, kemudian di sini X pangkat 4, berarti 2 pangkat 4, itu 16 gitu ya. 16. Berarti sini 4F2 ditambah F negatif 1 sama dengan negatif 12. Ini katakan persamaan yang kedua. Nah, berarti sini kita gunakan eliminasi. Ya, eliminasi dari sini kemarin gitu ya. Nah, gitu. Kita masukkan aja ya. Sini. Berarti ini kita pindahkan F2-nya menjadi ke depan ya. Berarti F2 gitu ya. F2 ditambah F negatif 1 sama dengan negatif 3. Ini persamaan yang pertama kita ambil ya. Nah ini dapat langsung kita kurangkan ya. Kurangkan berarti yang ini otomatis sudah habis F negatif 1-nya ya. Sehingga 4 dikurang 1 itu 3. Berarti 3 F2 sama dengan di sini berarti negatif 9. Berarti F2-nya itu adalah negatif 3. Nah sekarang kita mencari F1 ya. Itu F1. F negatif 1 maksudnya. Berarti sini kalau kita masukkan F negatif 1 ya. Di sini kita dapatkan ini berarti F2-nya kan itu negatif 3 ya. Negatif 3 ditambah F negatif 1 sama dengan negatif 3. Ini dari persamaan yang pertama gitu ya. Berarti sini F negatif 1 itu 0. Nah, di sini sudah kita dapatkan ya. Bahwa di sini titiknya itu adalah 2, negatif 3 gitu ya. Kemudian di sini itu adalah negatif 1,0. Itu ya. Berarti kita dapatkan 3 persamaan. Nah, 3 persamaan ini untuk apa kita gunakan? Gitu. 3 titik ini maksudnya ya. 3 titik ini untuk apa kita gunakan? Nah, kita cek dulu persamaannya yang ini. Tanda tanya sekarang adalah ini fx-nya itu kayak seperti apa gitu? Apakah fx ini itu seperti ini? Misalnya ini ya, ax tambah b gitu. Apakah fx-nya ini adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c? Ataukah fx-nya ini berpangkat 3 gitu, berpangkat 3 sekian-sekian gitu ya. Apakah fx-nya ini adalah berpangkat 4 gitu ya. Berpangkat 4. Nah, kita belum tahu. Nah, jadi bagaimana mengetahuinya fx ini adalah yang mana? Yang di sini yang telah dibuat ya, itu. Yang mana? Nah, oleh karena itu kuncinya di sini. Kuncinya itu di sini ya, di sini dengan di sini. Itu ya. Nah, kita dapatkan di situ, tentu kita bagikan aja. Maka di sini kan paling tinggi di sini kan X pangkat 4 gitu ya. X pangkat 4, kemudian di sini itu X pangkat 2 gitu ya. Itu yang paling nampak di situ ya, berarti X pangkat 2, berarti ini X pangkat 2 lah. Ya, pangkat tertingginya berarti X pangkat 2. Berarti kita gunakan yang ini. Sudah pasti itu ya. Sudah pasti itu. Itu. Berarti kita gunakan yang itu. Berarti di sini fx-nya itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kita mulai dengan tadi itu titiknya itu ya 1,0 ya. 1,0. Sini 1,0. Maka didapatkanlah berarti ini A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Ya, ini persamaan yang keempat lagi dia. Kemudian titiknya lagi kita ambil itu negatif 1 dengan 0 ya.
negatif 1 dengan 0, maka yang ini adalah, ini negatif 1 berarti ini A dikurang B ditambah C sama dengan negatif 1 ya. Di sini 0 ya, bukan negatif 1, tapi 0. Maka di sini kita anggap sebagai persamaan yang kelima. Nah, ini sudah bisa kita dapatkan ya. Bisa kita jumlahkan. Di sini berarti kalau kita jumlahkan berarti 2A tambah C sama dengan 0, berarti A tambah C sama dengan 0. Ini ya, ini katakan persamaan yang ke-6 gitu ya. Kemudian dapat juga kita buat pengurangan ya. Pengurangan, di sini kita kurangkan ya, kurangkan. Sehingga kita kurangkan, itu A dengan A-nya habis ya. Sehingga dapatlah di sini berarti 2B ya gitu ya. 2B sama dengan 0. Berarti B sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kita ambil lagi titik yang ketiga yaitu 2, negatif 3 ya. 2, negatif 3. Oke, di sini. Nah, di sini kita masukkan ke fx-nya. Berarti di sini 2 berarti itu 4A ya. 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 3 ya. Negatif 3. Ini katakanlah persamaan yang ke-7 gitu ya. Nah, ini berarti kita ambil dari salah satu persamaan yang 4 atau 5 gitu. Kita ambil aja yang salah satunya itu 4. Oke, berarti di sini itu A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Ini persamaan yang keempat. Ini tinggal kita kurangkan saja ya. Berarti di sini 3A ditambah B sama dengan negatif 3 gitu ya. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai B. B-nya kan 0. Ini ya, B-nya itu 0. Berarti 3A ditambah 0 sama dengan negatif 3. Berarti A-nya ini adalah negatif 1 gitu ya. Nah, kemudian kita ambil lagi dari sini nih. Nah, dari sini langsung aja persamaan yang keempat ini kita ambil. Itu berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Ini persamaan yang keempat ya. Nah, kita masukkan A-nya kan negatif 1 ya. Kemudian B-nya itu 0, maka C di sini. Kita dapatkanlah nilai C. Nilai C berarti di sini 1 ya. 1. Nah, oleh karena itu dari persamaan tadi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, sudah dapat kita ambil fungsinya ya. Di sini A-nya kan negatif 1, berarti negatif x kuadrat. Sedangkan B-nya kan 0. Kemudian C-nya 1, berarti fx adalah 1 dikurang x kuadrat. Ini ya. Kemudian pertanyaannya, kita ambil pertanyaannya itu apa ya? Fx dibagi 1 kurang x ya. Itulah menjadi pertanyaannya. Itu fx dibagi 1 kurang x sama dengan. Nah, ini ya. Berarti di sini 1 dikurang x kuadrat per 1 kurang x sama dengan, di sini 1 dikurang x, 1 ditambah x dibagi 1 dikurang x. Nah, yang ini sudah dapat kita bagi ya, sudah habis. Tinggallah yang ini ya, itu 1 ditambah x. Inilah hasilnya untuk fx dibagi 1 dikurang x. Nah, inilah yang menjadi hasilnya ya. Oke, sekarang kita akan masuk bagaimana cara yang lain yang mungkin lebih cepat daripada ini. Ya. Oke, ini kita copy dulu. Kita masuk kemari. Yang ini ya. Kita tulis dulu soalnya, itu x kuadrat dikali fx ditambah f1 kurang x sama dengan 2x dikurang x pangkat 4. Gitu ya. Kemudian di sini kita cari dulu fx-nya itu seperti apa, ya. Apakah dia berderajat 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, seperti yang dibahas
sebelumnya di sini itu kan ada X pangkat 4, yaitu yang ini. Kemudian kita bagi dengan yang ini, itu X kuadrat, maka kita dapatkanlah X pangkat 2. Ini berarti maksimum ini X-nya itu adalah, untuk fx-nya adalah X berpangkat 2. Berarti di situ kita dapatkan bahwa fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Inilah yang menjadi fungsinya. Ini ya. Tuh. Nah, oleh karena itu, kita bisa langsung menjawab kemari ya. Kemari. Maka yang ini, x kuadrat dikali, fx-nya kan sudah menjadi ini ya. Itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian kita masukkan lagi untuk yang ini. Yaitu, ini berarti a, sini 1 kurang x kuadrat ditambah, kemudian untuk b-nya lagi ya, b, x dikurang 1 ditambah c sama dengan 2x dikurang x pangkat 4. Nah, sekarang kita hubungkan ya, dengan sisi kiri dengan sisi kanannya. Ya, kita ambil yang sama-sama berpangkat 4. Kira-kira di sini yang berpangkat 4 yang mana gitu. Nah, disinilah yang ada berpangkat 4 ya. Sini nih. Yang ini ya. Hanya ada itu. Berarti kalau kita ambil ini, berarti di sini itu ax pangkat 4 sama dengan, kita ambil lagi yang ini ya, yaitu negatif x berpangkat 4. Sehingga kita dapatkanlah ini bahwa nilai A-nya itu adalah negatif 1. Sekarang kita masuk ke B. Ke B-nya ya. Ke B, B-nya itu berarti hubungannya di sini ya. Hubungannya itu di sini gitu ya. Berpangkat 3 di sini ada berapa? Di sini cuma ada 1 ya berpangkat 3-nya. Sementara di sebelah sininya itu berpangkat 3-nya itu koefisiennya itu 0 ya. Berarti di sini kalau kita ambil berarti nih bx berpangkat 3 sama dengan 0 lah di sebelah sini gitu ya. Berarti kita dapatkan di sini nilai b sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke C. Ke C di sini lebih bagus kita mencari yang berpangkat 2. Kenapa? Karena di sebelah sini itu, di sebelah di sini itu dia 0 koefisien berpangkat 3-nya ya. Berarti itu lebih bagus kita ambil. Nah, berpangkat 3 di sini itu maksudnya yang berpangkat 2 ya, yang berpangkat 2. Nah, yang berpangkat 2 di sini untuk yang di sini itu yang ini ya. Yang ini, kemudian yang ini ya. Nah, berarti kita ambil itu. Berarti sini Cx berpangkat 2, kemudian di sini kan kalau dia negatif X berpangkat 2 kan pasti positif ya. Berarti sini kan Ax pangkat 2 juga kayak gitu ya. Ax berpangkat 2, kemudian di sini di sebelahnya sini kan berpangkat 2 kan itu kan 0 koefisiennya. Berarti sini 0 gitu. Nah, yang ini kan dapat kita bagi ya. 0 dibagi X kuadrat berarti itu dia 0. Tinggallah dia C ditambah A sama dengan 0. Nah, di sini A-nya kan sudah kita dapatkan ya, 1. Berarti C dikurang 1 sama dengan 0. Berarti C sama dengan 1 di sini. Sudah kita dapatkanlah dia fx berarti. Berarti fx di sini sudah kita dapatkan yaitu fx sama dengan A negatif 1 berarti negatif X pangkat 2 ditambah 0 ditambah C itu 1. Ini ya. Sehingga pertanyaannya adalah sekarang adalah yang ini. Itu fx dibagi dengan 1 kurang x sama dengan 1 dikurang x kuadrat per 1 kurang x. Sehingga di sini kita dapatkan adalah pemfaktorannya. Yaitu 1 dikurang x, 1 ditambah x per 1 dikurang x. Sehingga yang ini bisa kita coret ya. Sehingga kita dapatkanlah nilai dari ini adalah 1 ditambah x untuk fx per 1 dikurang x. Inilah hasilnya ya. Dari kedua ini, manakah yang paling mudah menjawabnya? Saya yakin kalian akan menjawab yang paling mudah adalah
yang kedua ini. Begitu ya. Nah, begitulah pembahasan soal ini ya. Semoga pembahasan ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua.